Suman Hidayat. Oh, Mas Suman Hidayat. Bagaimana perjalanan Mas Suman menuju lokasi? Tadi di jalan nggak macet, cuman udah mulai karena musim hujan ya, jadi tadi di jalanan udah mulai gerimis tuh. Tapi aman kan sampai sini? Aman, pakai jas hujan juga soalnya tadi. Oh, gimana Mas Suman, apakah sudah sarapan? Tadi karena hujan ya Bu, jadi saya nggak sempat mampir ke tempat makan dulu lagi juga karena biasanya kalau hujan dia biasanya tutup. Tapi masih semangat kan? Insya Allah semangat Bu. Harus semangat ya. Kedatangan Mas Suman di sini mau ngapain? Saya mau cerita Bu, cerita sesuatu Kalau boleh Ibu tahu sesuatunya seperti apa? tentang masalah pribadi saya sih, kehidupan saya. Oh, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan sesi konselingnya, maka baiknya kita berdoa agar perjalanan sesi konseling ini berjalan dengan lancar ya. Mulai. Doa selesai. Oke, baik. Mas Suman tahu nggak di dalam sesi konseling ini terdapat asas-asas? Masih belum tahu Bu. Oke, jadi Mas Suman nggak perlu takut karena di dalam sesi konseling ini terdapat beberapa asas, yaitu yang pertama asas kesukarelaan, yang dimana Mas Suman bercerita kepada saya secara bersukarela. Yang kedua asas keterbukaan, yang dimana Mas Suman terbuka bercerita kepada saya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, yang ketiga asas kerahasiaan, yang dimana cerita Mas Suman ini bersifat rahasia, yang tahu hanya Mas Suman dan saya doang. Mengerti? Ya, mengerti Bu. Oke, baik. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Ler Siditanya. Saya sebagai konselor yang membantu perjalanan Mas Suman sampai ke depannya. Sekarang Mas Suman coba ceritakan apa permasalahan Mas Suman. Ini Bu, saya kan umur udah 25. Terus saya juga rencana udah mau menikah di umur saya sebentar lagi yang 26. Cuman saya ada masalah Bu di perjalanan hubungan saya. Kalau boleh Bu tahu permasalahannya? Saya kan terlahir dari keluarga orang Sunda. Nah, pasangan saya ini dia orang Jawa. Nah, jadi kan banyak yang orang bilang tuh kalau suku asal dari Jawa sama Sunda tuh banyak yang bilang nggak bisa menyatu. Terus jadi orang tua saya pun jadi sering ngomongin gitu buat buat coba cari pasangan yang sama orang Sunda atau ya intinya jangan yang Jawa gitu. Tapi Mas Suman udah coba memberitahu kepada orang tua belum kalau misalnya Mas Suman tuh sama pacar Mas Suman ini udah menjalankan hubungan yang sangat lama, terus pastinya kalau misalnya Mas Suman bilang ke orang tuanya, pastinya orang tua Mas Suman mengerti apakah Mas Suman udah bilang ke orang tua atau belum. Ya, selama ini orang tua saya pun tahu kalau saya udah pacaran hampir 5 tahun, ya hampir 5 tahun. Cuman emang orang tua saya tuh belum tahu kalau pacar saya ini aslinya dari Jawa. Jadi waktu kemarin saya ngomong ke orang tua saya ingin melamar pada saya, dia nanya panjang lebar. Ya intinya pembahasannya ke masalah suku sendiri, suku Sunda, suku Jawa, kayak gitu Bu. Terus Mas Suman bertanggapannya gimana ketika orang tua Mas Suman kekeh untuk bilang kamu harus sama orang Sunda, nggak boleh orang Jawa, atau gimana Mas Suman cara membantah omongan orang tua? Bukan membantah sih, kayak merespon omongan orang tua itu ketika orang tua Mas Suman tuh bilang kayak gitu. Ya kalau tanggapan saya sendiri, menurut saya mau orang Sunda menikah sama orang Bali
atau orang Kalimantan atau orang Papua atau suku apapun atau dimanapun lah, sebenarnya nggak masalah kalau menurut saya ya di zaman yang modern ini. Kalau kecuali dulu zaman dulu ya mungkin emang masih pakai yang kayak gitu, tapi kalau menurut saya sekarang ya udah nggak ada pengaruhnya juga. Yang ngejalin kan hubungan bukan berasal dari suku mana aja. Nah, Mas Suman kan merespon orang tua ke orang tua begitu kan. Ya. Nah, tanggapan orang tua Mas Suman tuh kayak gimana kalau Mas Suman? Apakah dia apa ya? Apakah dia membantah omongan Mas Suman atau untuk kayak ya udah coba jalanin dulu aja? Kalau dari keluarga saya sendiri ujung-ujungnya ya saya udah ngomong terus-terusan dan mereka akhirnya sih membolehkan saya. Cuman sekarang ini yang jadi pikiran saya juga, orang tuanya dia pun berpikiran seperti itu. Oh, jadi orang tua perempuannya juga mengikuti adat kayak gitu, misalnya orang Jawa sama orang Jawa, orang Sunda sama orang Sunda begitu. Iya itu. Nah, berarti itu kan harus ada saling apa ya, berkomunikasi secara langsung antara dua belah pihak kan, antara pacar Mas Suman sama Mas Sumannya. Nah sekarang kan ya udah coba bicarakan aja ke pacaran Mas Suman. Kalau misalnya emang pacaran Mas Suman mau lanjut ya udah lanjut. Kalau misalnya nggak bisa lanjut ya udah udahin aja. Kan lagi kan perempuan kan banyak kan, jadi nggak cuma satu doang. Kalau yang saya omongin sih ya itu aja, coba bicarakan dulu ke pasangan Mas Suman. Ya mungkin nanti misalnya ada waktu saya mau ke rumah pacar saya buat ngomongin sama dia sekaligus sama orang tuanya. Ya kalau saya tuh ada niatan mau ngelamar, ya misalkan dari keluarganya mengizinkan, yang welcome aja. Ya kemarin sih omongannya dari saya kalau orang tuanya tuh emang maunya begitu ngejalanin adat. Cuman kalau misalkan nanti mereka bisa berubah pikiran karena saya coba ngebujuk, ya alhamdulillah. Kalau misalkan masih tetap kekeh dengan pemikirannya seperti itu, ya mau nggak mau saya harus sudahin hubungan sama pacar saya. Ya, kamu coba ngobrol sama pasangan kamu dan orang tua pasangan kamu dulu, kamu bicarakan baik-baik, kayak kamu minta tolong ke orang tua pacar kamu, kayak udah kita nggak usah pakai adat lah segala apa, yang penting kita sama-sama jodoh. Kayak kamu harus bisa gimana ya, memberitahu ke orang tua pasangan kamu kalau kamu tuh yakin benar-benar sayang sama dia. Itu sih saran dari saya. Atau kamu ingin mengajak konseli pacar kamu bersama kamu ke sini juga dipersilahkan untuk kita mengobrol untuk kedepannya gimana. Ya misalkan nanti ada waktu nih, nanti saya kesini lagi sih sama pacar saya. Ya semoga nanti saya coba ketemu orang tuanya, semoga ada jalan keluarnya. Ya semoga aja hasilnya lebih baik. Iya, semoga hasilnya lebih baik dan orang tuanya mengizinkan untuk Mas Suman untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin diobrolkan masalah hubungan Mas Suman? Udah Bu, itu kayaknya udah cukup. Sudah cukup? Ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Suman atas waktunya, atas waktu mengobrolnya untuk bercerita kepada saya. Semoga permasalahan Mas Suman dipermudah oleh Allah dan semoga orang tuanya pacaran Mas Suman bisa terbuka hati. Iya, ya Bu. Makasih banyak ya Bu, udah ngebantu menenangin pikiran saya sih. Ini karena pikiran banget. Terus semoga aja ya hasilnya baik deh. Iya. Semangat terus ya Mas Suman. Semoga lancar untuk kedepannya. Amin.
Jadi saya sekarang pamit pulang ya Bu ya. Ya, hati-hati di jalan ya Mas Suman, apalagi ini lagi hujan. Oh, iya. Makasih ya Bu. Ya, makasih.